Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sandrayanti. Saya akan melakukan pengimbasan dari seri asesmen kompetensi minimum untuk SD. Ada 3 tahap dalam guru belajar seri AKM. 1. Melalui orientasi. 2. BIMTEK. 3. Pengimbasan. Orientasi pada tahap ini, peserta akan mendapati pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, alur program guru belajar, seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, diantaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Guru belum memahami bagaimana melakukan menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Apa pentingnya asesmen nasional? Adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang harus diharapkan? Apakah yang mutu pendidikannya dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi, pelajaran dan nilai ujian akhir. Adapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih lagi di era transformasi pendidikan abad 21 ini, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional adalah hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum, sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA terendah. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter Pancasila. Di sini dijelaskan bahwa karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Jadi, asesmen nasional diberlakukan sebagai alat untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional atau AN tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam UN, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep,
dan keterampilan penerapan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang telah diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Keterkaitan asesmen nasional atau AN dengan kecakapan abad 21, profil dan profil pelajar Pancasila sebagai dapat dilihat di sini. Jadi dalam BIMTEK ini kita mempelajari konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas belajar, teknik pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD, tindak lanjut hasil kompetensi minimum. Program ini efektif bila teman-teman guru hebat mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, mempelajari secara seksama semua konsep, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Anda sudah mengetahui tujuan dan cara efektif mengikuti program ini. Jadi sebelum BIMTEK nanti, teman-teman guru hebat akan diminta mengerjakan asesmen praprogram untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar ini. Konsep asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional adalah suatu program penilaian terhadap mutu tiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan hidup itu adalah untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan literasi numerasi siswa. Adapun survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Untuk survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di dalam kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen itu apa? Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Dan asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Adapun manfaat asesmen nasional adalah apa? Sebagai potret kualitas pembelajaran dan untuk umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Sebagai dasar untuk menyusun program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Apa sih perbedaannya? Tujuan pelaksanaannya. Kalau asesmen adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang pendidikannya SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau
madrasah alia, SMK program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Kalau ujian nasional adalah SD, SMP, SMA, dan SMK. Level siswa yang di asesmen adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Kalau ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Nah, subjek siswanya, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Kalau ujian nasional, semua siswa mengikuti ujian nasional dan lain sebagainya. Teman guru-guru hebat dapat lihat di slide tersebut. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional seperti ini, lanjut. Jadi pada pelaksanaan asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei ini dilakukan untuk mengambil sampel siswa, diambil secara acak dari tiap sekolah, berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus di mana semua siswa di seluruh Indonesia diwajibkan mengikutinya. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Jadi, asesmen nasional lebih menggambarkan, memberi gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Penduduk dan teknis pelaksanaan asesmen. Jadi, asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung dari kemampuan siswa, peserta AKM, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Dan jadwal pelaksanaannya seperti berikut. Kriteria peserta AN atau asesmen nasional. Jadi, yang menjadi pesertanya seperti dijelaskan di depan adalah kelas 5, 8, dan 11. Karena dalam asesmen nasional itu bukan output yang akan didapat, tapi outcome. Makanya, kenapa bukan di jenjang kelas akhir, tapi di jenjang kelas 5, 8, dan 11, agar hasilnya dapat menjadi perbaikan siswa tersebut. Merumuskan butir soal asesmen. Jadi, butir asesmen itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Konsep literasi membaca, jadi ada konten, proses kognitif, dan konteks. Seperti bisa dibaca dalam slide ini. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD. Pada level SD atau MI, terdapat 3 level pembelajaran. Level 1 untuk kelas 1 dan 2, level 2 untuk kelas 3 dan 4, level 3 untuk kelas 5 dan 6. Konsep numerasi. Mengenal AKM numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, 2 pengukuran geometri, 3 data dan ketidakpastian, 4 aljabar. Jadi, komponen AKM numerasi adalah konten, proses kognitif, dan konteks. Konteks itu secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SD. Jadi juga ada 3 level. Level 1 untuk kelas 2, level 2 kelas 4, level 3 kelas 6. Tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir.
yang detail tingkat kompetensinya dapat teman-teman guru hebat pelajari di slide ini. Tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi ada 4 kategori tingkat penguasaan. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Menjelaskan perbedaan pelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Kalau pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, yang berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Sedangkan untuk konten, belajar untuk cakupan materi. Kalau kompetensi, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Kalau pembelajaran berbasis konten, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kalau yang berbasis kompetensi berbeda dengan yang berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten adalah orientasi pada nilai akhir. Jadi, kalau AKM adalah atau asesmen nasional pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, untuk pembelajaran berbasis konten ini adalah yang sudah dilaksanakan dahulu dalam bentuk ujian nasional. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Untuk mencapai, tidak semua siswa dapat mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dalam proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level lebih tinggi tentu menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa lebih fasih dan terampil. Kepastian mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Analis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Jadi ada perlu intervensi khusus, kebutuhannya, cara informasinya seperti apa. Tingkat dasar, 3 tingkat cakap, 4 tingkat mahir. Teman-teman guru hebat dapat lihat di slide ini. Merekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen. Dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Seperti telah disampaikan dan ditunjukkan, meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian hasil belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, tentunya dengan landasan pada analisis hasil laporan AKM tersebut. Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran IPS yang disajikan dalam slide ini. Segitiga belajar. Jadi dalam belajar ada segitiga yang ketiga-tiganya saling berkaitan, yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan
penyelarasan antara 3 aspek yang menentukan pengalaman belajar siswa. Terima kasih teman-teman guru hebat telah menyaksikan video pengimbasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.